antara pelatih dan atlet itu harus saling mempercayai, benar nggak nih? Betul. Jadi kalau pelatih saja sudah tidak percaya sama atletnya, bagaimana pelatih itu mau menurunkan atlet itu ke pertandingan? Dan sebaliknya juga, kalau atlet sudah nggak percaya sama pelatih, bagaimana dia bisa menerima materi? Iya, setuju. Nah, ada pengalaman nggak sih? Gimana sih cara memotivasi atlet supaya atlet itu bisa percaya sama pelatihnya? Wah, kalau kalian percaya sama saya, minum ini. Jadi gimana mereka? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Padahal katanya percaya tadi ya. Percaya tadi sama saya. Alasannya Dia mereka alasannya macam-macam. macam-macam. Ada yang bilang saya Islam, coach. Saya nggak pernah minum alkohol, coach. Terus yang ada lain banyak lah namanya mereka. Nggak mau mereka. Pokoknya intinya nggak mau. Tapi ada satu yang mau. Ada satu yang mau. Ada satu yang mau. Dan itu anak belum pernah juara, akhirnya dia salah satu perolehan medali emas dari Dia nggak waktu pernah saya juara, bertanding. tapi pada saat kejuaraan tersebut dia juara. Dia juara. Dan dia mau minum. Dia mau minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini saya akan membuat konten berbincang-bincang lagi dengan rival saya, rival pertandingan saya dulu ya, yang sekarang sudah melatih di Thailand ya. Kita akan sharing ilmu kepelatihan di sini ya. Namanya Randy dari perguruan Merpati Putih. dan sekarang menjabat sebagai pelatih ya. Pelatih ya, kalau di Thailand itu gua megang Mahasiswanya ya. mahasiswanya. Di tim fight atau seni Harus nguasain dua-duanya. harus menguasai dua-duanya. Nah, jadi kalau udah pelatih nasional, bahkan ke luar negeri itu kita harus menguasai kedua bidang itu ya. Kedua Walaupun bidang mungkin enggak terlalu apa ya, mendalami banget, tapi kita setidaknya tahu saja, minimal tahu saja dulu. Tahu. Dan yang pasti mau belajar. Nah, pelatih juga itu harus cerdas juga. Betul. Nah, untuk atlet, apakah atlet itu butuh cerdas juga? Kalau menurut gua butuh banget. Alasannya? Si atlet ini pada saat bertanding itu dia butuh yang namanya mengambil keputusan dalam 1/1 second. Secepatnya lah ya. Secepatnya pokoknya. Secepatnya. Kenapa gue bilang 1/1 second? Karena di situ kalau si atlet ini berpikir sampai 1 detik atau 2 detik, itu kayaknya sama tendang udah cepet itu. Membahayakan dia. Membahayakan. Jadi, Dia harus ngambil keputusan. Jadi misalkan dia bisa mengambil keputusan, baik itu yang diarahkan officialnya, dia mengambil keputusan apakah harus mengarahkan seperti official, apakah dia harus mengambil keputusan sendiri gitu ya. Itu. Dan mungkin atlet juga terkadang dia juga harus mengambil keputusan sendiri juga. Betul. Ya, mungkin official mengarahkan suatu hal pasti yang baik ya. Pasti. Suatu teknik kamu harus begini. Tetapi mungkin di atlet itu sendiri, kenapa pada saat atlet juga terkadang harus mengambil keputusan sendiri, mungkin pada saat yang officialnya bilang itu mungkin itu bisa membahayakan bagi dia. Ya, bagi diri dia sendiri. Ribet ini ngomongnya. Ya, karena kondisi di gelanggang itu 90% atlet yang berkuasa, pelatih 10% cuman ngomong, mengarahkan. Tetapi kalau di latihan ya 90% pelatih yang mengarahkan, atlet yang bergerak. Setuju. Karena
si atlet ini pada saat proses latihan itu proses di mana dia harus menimba ilmu. Betul, di latihan Nah, ya. di latihan. Jadi di latihan yang berkuasa pelatih nih. Betul. Pada saat di pertandingan, mereka yang bergerak, pelatih cuma mengarahkan doang. Setuju. Jadi tetap mereka pelakunya di gelanggang. Dia yang mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan. Jadi atlet juga harus cerdas ya. Harus cerdas. Jadi gini, kalau menurut gua cerdas itu banyak. Cerdas banyak ya. Banyak. Di samping dia mengambil keputusan, di situ juga dia gimana untuk bermain cantik. Dan jangan sampai kalau silat ini kan dia mainnya main bagan. Jangan sampai permainan pertama dia itu kebaca oleh lawan yang berikutnya nanti. Terus juga jangan sampai dia di permainan penyisian udah cedera. Betul. Itu bisa mengganggu ke babak berikutnya ya. Betul. Karena kenapa kita berbicara dia harus cerdas? Karena di sini cerdas itu kan dia berpikirnya dari A sampai Z. Dia berpikir pada saat dia main pertama, oh, gua cukup pakai satu teknik untuk lawan ini. Jangan gua keluarin semua. Kalau gua keluarin semua akan nanti efeknya nanti akan kebaca di pertandingan berikutnya. Dan itu biasanya si atlet itu udah punya penanaman dirinya dia, gua dengan cara ini aja udah menang. Yang Gitu. penting dia bermain aman ya. Kita Bermain namanya aman. kita nih mau gimana, walaupun menang 1 poin dia menang. Iya. Ya. Dan tanpa suatu masalah gitu loh. Iya, betul. Oke. Cerdasnya atlet juga itu sangat berpengaruh. Misalkan di latihan nih, kalau dia cerdas ya, dia cepat menerima arahan dari pelatih. Betul. Daya tangkapnya. Daya tangkapnya ya. Mungkin ada suatu pesilat juga yang bisa dibilangkan lambat nangkap atau kurang cerdas ya. Iya. Tetapi itu juga bisa dilatih. Mungkin lambat ya, tapi semuanya bisa dilatih. Adalah ya. prosesnya. Ada proses. Jadi bukan berarti pesilat tuh harus cerdas semua. Memang sebenarnya harus ya. Harus. Sebenarnya harus, pesilat tuh harus cerdas. Pesilat cepat menangkap ke suatu materi itu termasuk ya udah cerdas ya. Udah cerdas. Apalagi bisa mengaplikasinya langsung ke pertandingan. Betul. Nah, Apalagi kalau atlet seni tuh biasanya, biasanya pinter-pinter. Pintar-pintar ya. Pinter-pinter. Bukan berarti yang tanding bodoh, bukan, tapi lebih pinter karena dia menghafal dan yang kedua dia harus menjiwai gerakan. Nah, kalau di tanding dia ada khusus sendiri Strategi. strategi, Taktik ya. strategi dan taktik. Betul. Nah, antara pelatih dan atlet itu harus saling mempercayai, benar nggak nih? Betul. Jadi kalau pelatih saja sudah tidak percaya sama atletnya, bagaimana pelatih itu mau menurunkan atlet itu ke pertandingan? Dan sebaliknya juga, kalau atlet sudah nggak percaya sama pelatih, bagaimana dia bisa menerima materi? Iya. Ya. Setuju. Nah, ada pengalaman nggak sih? Gimana sih cara memotivasi atlet supaya atlet itu bisa percaya sama pelatihnya? Wah, itu tuh. Ini yang mungkin yang banyak terjadi pada saat aplikasi atau pada saat pertandingan nih. Ini banyak sulit juga kadang ya. sulit. Ini bagi pelatih memang punya banyak cara, banyak tindakan yang harus buat si atlet ini percaya sama pelatih. Ya mungkin caranya saya dan caranya Mas Denny ini berbeda. Beda, tapi Berbeda. mungkin tujuannya sama. Tujuannya sama. Misalkan ada contoh kasus kita bisa memotivasi ini atau pendekatan untuk dia percaya sama pelatih, ada pendekatan intern dulu, berdua dulu ngobrol. Dari situ kita bakal tahu dia percaya 100% atau enggak dengan kita. Kita harus tahu karakter dia. Harus tahu karakter gitu. Karena kita dengan atlet atau siswa kita harus bisa membaca karakter dia. Karena setiap siswa atau atlet itu Punya karakter yang beda. Punya karakter yang berbeda dan punya cara yang berbeda kita untuk pendekatan dan penanganan dengan dia. Betul, Ya. betul. Ada yang bisa dibentak, ada yang bisa secara halus. Mungkin kalau saya orangnya tipe yang suka diremehkan. Kalau saya diremehkan, ini saya Makin naik. Saya akan membuktikan kalau omongan orang itu salah gitu. Sama seperti gua. Tapi ada juga atlet yang nggak bisa dibentak. Kalau dia dibentak, dia akan down. Nah, Dia dengan cara halus ngomongnya. bisa jadi dia bisa jadi down, bisa jadi dia ngambek.
ngambek ya, ada kan? Ada. Jadi memang ada harus begitu. kita mengerti karakter masing-masing. Betul. Pernah ada pengalaman nggak sih? Pengalaman ada. Gue jadi selama dulu jadi atlet jarang yang namanya gue dapat perilaku nih yang spesial gitu. Pada saat gue juara pun udah turun podium, diledekin lah, langsung di situ diledekin. Masih diledekin juga udah Langsung juara. diledekin. Parah banget ya. Lu udah turun, lu mantan juara. Wah gitu ya. Gitu. Tapi dari situ Pengen nunjukin lagi. dan dari situ pula terbangkit di dalam diri gue pengen juara yang awet. Karena gue pengen namanya rindu di podium pertama, rindu yang namanya berdiri di paling tertinggi lah. Jadi semakin kita diremehkan, semakin kita ingin membuktikan sama mereka ya. Betul. Semakin kita semangat. Betul. Itu tipe kita sama berarti. Sama. Gue yang namanya pernah gue bertanding di suatu daerah. Gue pernah ngalahin itu andalannya daerah itu, andalan kelas B daerah itu. Dan gue orang baru di situ. Gue orang baru, akhirnya dia kalah sama gue. Pada saat istirahat, jamnya istirahat, gue sholat dong, ngambil wudhu. Tahu nggak? Ada oknum lah, ada orang lah. Kita bukan sebut dia di organisasi mana. Dia bilang gini, oh ini ya yang ngalahin si A. Kamu menang beruntung. Wis. Itu bukan dari timnya dia, bukan dari mana-mana, tapi orang yang pernah yang lihat saya bermain. Dia yang lihat langsung ya? Dia lihat langsung dan dia ngomong, ketemu sama saya, lihat di tempat wudhu, dia lihat, oh ini yang ngalahin si A tadi ya. Termasuk mentalnya bagus juga deh. Dia ngomong gitu loh. Wah, kata saya keren nih. Ini ajang pembuktian buat saya. Dan saya kalau Tapi itu calon lawan bukan? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan, dia bukan dari atlet. Ya nggak tahu juga dia penonton atau atlet ataupun apa gitu. Tapi ya. dia nggak bertanding di sana. Ngelihat Doang ya. sama-sama sholat, tahu-tahu ditodong seperti itu. Gimana? Pernah nggak? Ada dongkol, tapi pengen ngebuktiin gitu kan? Betul. Di situ yang pertama saya ada terlintas di otak tuh, lo lihat ntar pertandingan berikutnya. Dari situ gue berpikir bakalan nimbulin hal yang berbeda dari pertandingan gue yang pertama, biar nggak dibilang seperti tadi. Saya ini ada pengalaman seperti itu juga ya. Pada saat saya Pomnas di Yogyakarta, alhamdulillah dapat emas waktu itu ya. Setelah pertandingan selesai, final selesai, besoknya saya latihan sendiri. Setelah tanding itu, gila nggak tuh? Ya setelah tanding, besoknya saya jogging dilihat pengurus nih. Loh Den, tanding udah selesai kata dia. Gila juga ya kan, Tanding udah selesai kok masih jogging. Ya Pak, bilang karena mempertahankan juara itu lebih sulit daripada merebut. Setuju. Itu keluar dari hati saya. Saya tuh sebenarnya deg-degan pada saat kita untuk mempertahankan juara. Betul, setuju. Karena merebut itu gampang, tapi mempertahankannya yang sulit. Ya. Balik lagi tadi yang Yang diminta ada gimana? Balik lagi yang kita untuk memotivasi buat anak didik nih percaya dengan kita. Ada satu hal yang pernah gua bikin itu, ya gua sebelum gua buat seperti itu otomatis dong gua ada yang gue pikirin efek sampingnya atau omongan yang dari kedepannya tuh seperti apa, pasti dampaknya seperti apa. Itu sebenarnya sebuah riset yang belum pernah cobakan, dan itu gue mencoba. Jadi mengambil langkah sendiri ya, ngambil langkah sendiri dan gambling. Terserah mau berpikir saya tuh jelek atau gimana. Kamu udah stres banget Pak ya? Iya, karena di situ gue stresnya atlet andalan gue kalah, dan kalahnya gara-gara dia ini nggak denger apa kata saya, melainkan dengar dari pihak perguruannya atau keluarganya ya. Gue nggak tahu gitu kan. Kalahnya karena di situ dah. Jadi dia lebih mendengar orang yang di luar daripada yang ngelatihin kita. Betul. Gue punya pengalaman lah. Tapi ini udah lama banget, Udah apa-apa, jadi motivasi. Oke, singkat cerita nih, gue pernah nemu botol
nemu botol. Botol miras lah, botol Jadi, miras. botol minuman keras. Iya. Nemu ya botolnya doang ya. Botolnya aja, botolnya. Saya terpikir buat nyari botol ya. Terpikir itu, terpikir Kita nyari. ngeliat botol, terpikir buat nyari botol lagi. Kita ngapain ngomongin botol sih? Lanjut lanjut. Pokoknya botol minuman keras. Ya, gue cari minuman keras itu botolnya aja, dan gue bersihin. Gue cari yang masih bagus, dan gimana caranya bau dari bekas minuman tersebut itu hilang. Pokoknya jadi bersih lah, nggak ada Bersih. kotor, nggak ada bau miras segala macam itu ya. Betul. Udah jadi kayak botol biasa lah gitu. Bener-bener botol yang udah wanginya udah lain. Udah beda ya. Ya entah, ya waktu itu sih gua Tapi secara kasat mata itu botol miras. secara kacamata botol miras. Heeh. Ya gua ngikutin waktu itu nyucinya, ngikutin prosedur namanya hukum di Islam lah. Heeh. Ya gua ngikutin, ya dengan keterbatasan ilmu agama yang gua punya, ya gue cuman seperti itulah, seperti kita kena najis lah gitu loh. Niatnya baik gitu. Bu, Niatnya ya? baik, dan niat gue seperti untuk memotivasi atlet lah. Akhirnya gue cuci, terus gue bersihin, udah semuanya bau, gue isi lah dengan minuman teh manis. Oh, tadi yang botol sudah cuci dibersihin dan diisi dengan teh manis ya. Teh manis, gue isi dengan teh manis itu. Akhirnya gue briefingin atlet-atlet gue, Kumpulin atlet tadi. kumpulin sini, saya mau ngomong. Terus setelah pertandingan ya. Setelah, karena untuk yang pertama gue untuk biar mereka tuh introspeksi diri, terus yang kedua biar tahu apa kesalahannya dia gitu. Dan yang ketiga nih biar kita tahu sejauh mana atlet percaya dengan kita. Briefing, gue tanya lah, kalian percaya nggak dengan saya? Saya yang mendampingi kalian dari proses latihan sampai pertandingan gitu. Mereka bilang percaya. Percayanya seperti apa? Berapa persen? Saya bilang. Dia bilang 100% saya percaya, coach. Secara kata-kata dia ngomong. Secara kata-kata. Dia ngomong 100% percaya sama pelatih ya. Iya gitu. Saya bilang masih ada Tuhan, jangan 100% ke saya. Mereka berpikir lagi, berpikir lagi tuh, muter. Pokoknya pertanyaan saya semua itu Muter. menjebak. Kayak ting-ting ya. Iya, menjebak semua. Akhirnya singkat cerita, saya hadirkanlah tuh botol yang tadi. Miras tadi yang sudah diisi teh tadi ya. Nah, teh manis. Taruh, tek. Kalau kalian percaya sama saya, minum ini. Jadi gimana mereka? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Padahal katanya percaya tadi ya. Percaya tadi sama saya. Alasannya Dia bilang. mereka Alasannya macam-macam. macam-macam. Ada yang bilang saya Islam, coach. Saya nggak pernah minum alkohol, coach. Terus yang ada lain banyak lah namanya Pokoknya mereka. nggak mau mereka. Pokoknya intinya nggak mau. Tapi ada satu yang mau. Ada satu yang mau. Ada satu yang mau. Dan itu anak belum pernah juara. Akhirnya dia salah satu perolehan medali emas Dia dari nggak waktu pernah saya juara, bertanding. tapi pada saat kejuaraan tersebut dia juara Dia juara. dan dia mau minum. Dia mau minum. Alasan dia. Alasan dia ya gua nggak tahu tentang gua, soalnya gua nggak tanya dia selebihnya gimana. Itu untuk saya kembalikan ke teman-teman yang lain, ke atlet-atlet yang lain. Saya cuman bilang, saya cuma tanya ke atlet saya yang minum itu, saya tanya, apa yang kamu minum? Teh manis. Dia cuma jawab itu. Dan mereka semua berpikir. Saya nggak melanjutkan pembicaraan, atau saya nggak mengorek-ngorek lagi. Yang jelas mereka berpikir dan nangis. Jadi mereka sudah suzon sama pelatih ya. Betul. Jadi yang minum tadi ini ada dua persepsi nih kalau menurut saya. Nah. Pertama mungkin dia sering minum. Ya. Kedua ini kalau negatifnya, Ya, negatifnya. negatif. Pikiran positifnya dia berpikir begini. Tidak mungkin pelatih mau menjerumuskan atletnya. Ya, dia yakin kalau itu bukan benar-benar miras. Betul. Itu pikiran positifnya ya. Betul. Dan dari cerita ini dapat kita simpulkan ya bahwa pelatih itu tidak akan menjerumuskan atlet ke jalan yang salah. Setuju.
Ya, misalkan nih, kalaupun ada pelatih yang mabok-mabokan, ngapain lah pokoknya yang jelek-jelek, pasti dia nggak akan nyuruh atletnya seperti mereka. Betul. Misalkan ya, pasti pikiran pelatih itu pengen atlet itu yang terbaik. Betul. Sama juga seperti latihan, mungkin pelatih memberikan materi itu yang keras, yang capek banget, tapi niat pelatih itu buat mereka pengen maju. Bisa Juara. disamakan lah mungkin lah dengan Betul. merasa dia mungkin terlihat pelatih seperti menyiksa di pikiran atlet, Setuju. tetapi di luar pikiran itu ada dampak positif, dia akan membentuk karakter atlet tersebut. Satu lagi, jangan pernah ngelihat pelatih itu dari luar, tapi dari dalam. Yang pertama gue lihat dari luar, secara kita lihat kasat mata kita itu botol bir atau botol minuman keras. Wah, ini minuman keras. Oke, saya sebagai atlet, kita aplikasikan. Wah, dia ini juara apa sih? Kok ngelatih gua? Sama aja kan? Betul. Jadi jangan melihat pelatih itu dari backgroundnya atau Ya, gimana. kadang orang yang gengsi itu, gue ini prestasinya lebih besar gue daripada pelatih saya. Nah, betul. Jadi Sombong dia. itulah dia sombong. Makanya di situ gua mengambil kesimpulan kenapa botol yang haram tapi isinya adalah bermanfaat untuk dia. Nanti boleh Mas Denny coba, bisa kasih air jahe, bisa aja kan. Itu kan bermanfaat gitu buat dia gitu, atau yang lain lah gitu kan. Jadi kan di sini kita lihat kalau si atlet ini ngelihat background pelatihnya, dia nggak pernah juara, tapi dia kok bisa ngelatih saya. Itu dilihat dari case-nya dari luarnya. Tapi dari dalam, bahwa pelatih ini adalah pernah melatih anak didiknya sampai juara nasional. Betul nggak? Betul. Saya punya pelatih di perguruan, dia nggak ada dia juara ini itu, tapi dia bisa menjadikan seorang saya. Tangan-tangan dia ya. Dengan tangan dia. Betul. Dengan edukasi dia. Ilmu macam-macam banyak. Banyak. Aku sangat setuju sekali itu, Mas Redi ya. Jadi terkadang pelatih itu juga memang harus cerdas. Walaupun mungkin dia tidak berprestasi seperti atletnya, makanya di sini pelatih juga harus belajar. Betul. Harus belajar. Jadi walaupun terkadang pelatih tidak berprestasi, mungkin dia ditakdirkan menciptakan atlet yang berprestasi dari tangan dia. Setuju. Itu makanya pelatih juga harus pintar. Betul. Dia juga harus mencari tahu pengalaman. Terus gitu. belajar dan terus. belajar. Belajar dari pengalaman, karena yang paling berharga itu pengalaman. Yang lebih bagus lagi, pelatih berpengalaman berprestasi juga, itu lebih bagus. Tapi tidak semua pelatih ya harus berprestasi. Ya. Sebaiknya ya berprestasi juga. Tapi berprestasi itu banyak. Banyak ya? Banyak banget. Nah, makanya di sini saya menggarisbawahi buat pelatih-pelatih ranting atau pelatih-pelatih eskul atau dan sebagainya yang di pelosok, jangan patah semangat. Betul. Di sini suatu hal yang kita berikan di channel ini itu untuk memotivasi juga pelatih-pelatih bahwa kita sepakat dengan pelatih yang di daerah atau yang di pelosok atau dimanapun itu masih bisa berkarya menjadikan anak didiknya itu menjadi orang sukses. Terus juga pelatih yang luar biasa juga, dia tanpa meminta imbalan apapun untuk atletnya. Misalkan kalau kamu juara, ini buat saya juga ada bagian ya. Waduh. Tapi kalau atlet yang berpikir, dia juga akan memberi. Pasti. Itu pun kita ada caranya. Next video lah kita ngobrol masalah itulah. Jadi pelatih yang hebat itu dia dimanapun atletnya bisa maju, dia bisa melepaskan. Nggak tergantung juga dia harus latihannya sama saya terus. Nggak mesti juga. Kalaupun sini kamu kalau mau lebih maju, diarahkan ke sini juga bisa juga kan? Bisa juga. Jadi pelatih juga nggak boleh egois juga. Nggak bisa egois. Ada loh yang seperti harus itu. Sabar. Ya, ada yang pelatih seperti itu, dia nggak mau ngelepas atletnya, pokoknya latihnya harus sama saya terus. Iya, itu banyak begitu. Banyak. Makanya kita juga. Ya udah sampai di tingkat ya. nasional itu atlet saya mau dampingin atau enggak. Yang lebih lucu lagi, yang biasanya lagi itu atletnya bertanding nih, udah ada pelatih sudut kan. Dan pelatih yang ini nongol ngasih informasi, ngasih petunjuk. Jadi dia bingung ya, apalagi arahannya tuh beda nih. Iya. Yang ini maunya gini, yang ini mau tendangannya kanan, ini mau tendangannya kiri. Iya, betul. Dia pusing ya. Pusing. Ya, maksudnya percayakan.
percayakan pada pelatih yang Yang mendampingi sudah dia dipilih ya, latihan, mendampingi dia latihan dan di pertandingan. di pertandingan. Percayai saja, insya Allah yang terbaik akan diberikan. Salah ya. Jadi intinya pembahasannya adalah antara pelatih dan atlet harus saling percayain. Ya, karena doa pelatih juga itu sangat Manjur lah. manjur lah untuk keselamatan dan kemajuan atlet tersebut. Betul, setuju banget. Dan kalian juga jangan lupakan pelatih perguruan kalian juga. Ya itulah, balik lagi. Harus ingat. Mas Randy, terima kasih atas motivasinya hari ini. Oke, next banyak deh akan ada konten motivasi lagi ya sama Mas Randy. Pokoknya sama siapapun itu kita akan memotivasi para penonton. Terima kasih Mas Randy. Ya, Saya sama-sama. akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.